Oke kakak subrek dan like biar langsung kita gasken. Semua orang melihat dari jauh ketika Wu Hei berjalan ke Blue Clouds Road. Di bawah tabir awan biru, benar-benar mustahil untuk melihat apa yang telah dialami Wu Hei di dalam Blue Clouds Road. Namun, setelah beberapa saat, raungan binatang itu sekali lagi terdengar. Wu Hei orang lain yang dikirim ke kematiannya, di samping Qin Yu, Hou Fei berkata dengan suara rendah. Qin Yu juga mengangguk. Panjang Blue Clouds Road hampir 5.000 sedangkan pendeta Ming San sebelumnya hanya meninggal setelah masuk sebentar. Qin Yu berani memastikan, dan memperkirakan bahwa pendeta Ming San bahkan tidak mencakup 10% dari jarak perjalanan. Itu juga berarti bahwa pendeta Ming San telah meninggal bahkan sebelum bertemu dengan bahaya yang sebenarnya. Wu Hei itu, seberapa kuat dia dibandingkan dengan pendeta Ming San-nya? Raungan yang sangat marah terdengar, tetapi mulai melemah setelah beberapa saat. Hampir pada saat yang sama, Du Zongjun, Men Gan dan yang lainnya menatap slip jiwa-jiwa di tanah milik Wu Hei. Slip jade Wu Wu masih utuh, dan itu jelas tidak pecah. Sepertinya Wu Hei telah melewati persidangan pertama Blue Clouds Road. Men Gan tersenyum dan menatap Du Zongjun. Du Zongjun, mungkin dia akan memiliki keberuntungan yang sama dengan kesempatan untuk menginjak kotoran anjing, dan benar-benar tiba di ujung Blue Clouds Road, The Nine Heavens Hu. Du Zongjun hanya tersenyum. Bagaimana Blue Clouds Road semudah itu diatasi? Ya, semua orang di alun-alun Batu Giok Putih bahkan telah mendengar geraman sebelumnya, dan itu jelas bahwa lokasi pertempuran sangat dekat dengan alun-alun Batu Giok Putih. Apakah Wu Hei dapat tiba di 9 surga? Itu sangat sulit untuk dikatakan. Namun, setidaknya dia telah berjalan lebih jauh dari Ming San. Du Zongjun tersenyum acuh tak acuh sambil menatap Huayan pada saat yang sama, seolah-olah dia sangat puas diri. Wajah Huayan tanpa ekspresi. Dia hanya diam-diam mendengarkan suara yang dibawa dari Blue Clouds Road. Suara tabrakan yang berat. Ao Feng mengerutkan kening. Itu adalah gemuruh binatang pada awalnya. Kecuali, ada semacam demon beast di garis depan Blue Clouds Road. Dan sekarang, ada juga tabrakan berat. Sepertinya masih ada orang yang masih hidup di alam Niyang. Bahkan jika itu adalah binatang setan, untuk dapat membunuh pendeta Ming San, itu pasti juga harus memiliki kultivasi yang cukup untuk mengambil bentuk manusia, dan sudah memiliki pengetahuan manusia. Realem Niyang bukan benar-benar tidak berpenghuni. Ada juga demon beast yang masih hidup dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Men Gan juga mengerutkan kening dan mengangguk. Bawahan awal Immortal Emperor Niyang juga mungkin berada di dalam realem Niyang. Salah. Mata Men Gan tiba-tiba berkilau, dan dia diam-diam mulai merenung. Ketika Kaisar Abadi yang awalnya memasuki alam mortal dari tempat itu, sama sekali tidak ada bawahan. Dari mana bawahan saat ini berasal juga, dari mana raungan binatang buas itu berasal? Men Gan terus mempertimbangkan dalam diam. Kecuali, mereka adalah orang-orang yang Kaisar Immortal yang awalnya diambil dari alam mortal, tidak mungkin orang-orang itu juga akan naik ketika mereka mencapai tingkat domain yang diperlukan untuk kenaikan. Kecuali, itu 10.000. Mata Men Gan berbinar. Pada saat itu, Ao Feng juga memberi Men Gan senyuman sesaat yang aneh. Men Gan juga membalas senyum dingin pada Ao Feng. Sementara itu, baik Huayan dan Du Zongjun bukannya tidak memikirkan dari mana raungan binatang itu berasal. Brother Ao Feng, Anda bahkan berpikir untuk bersaing dengan saya untuk hal ini? Men Gan telah langsung menggunakan jimat transmisi dan mengirim pesan transmisi. Dia tidak ingin membiarkan Huayan dan Du Zong tahu itu, benda itu juga sebenarnya ada di alam Niyang. Saudara Men Gan, tidak perlu menyebutnya, benda ini. Bukankah itu hanya gulir? Ya, saya pasti berpikir bahwa Anda juga sudah menebak apa harta itu. Ini benar-benar mengejutkan saya. Untuk berpikir bahwa gulungan ini sebenarnya juga ada di alam Niyang, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan secara tiba-tiba dan tidak disengaja. Dengan pengecualian dari harta karun itu yang disembunyikan oleh berbagai pemimpin penting dari alam abadi, iblis dan iblis di seluruh alam Niyang, gulungan ini setidaknya harus berada di peringkat kedua. Saya masih berpikir bahwa Kaisar Abadi yang akan memberikan gulungan ini kepada orang yang ditakdirkan, dan tidak berpikir bahwa itu malah tetap berada di alam Niyang. Jika aku mendapatkannya. Bahkan jika aku, Ao Feng, adalah naga emas, statusku di klan naga juga akan sebanding dengan naga emas 5 cakar. Pesan transmisi Ao Feng jelas menyatakan tekadnya terhadap gulir itu.
Baiklah, kamu ingin mendapatkannya, sementara aku juga ingin mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, kita harus melihat kemampuan kita yang sebenarnya, ujar Man Gan menggunakan talisman transmisinya. Ao Feng menanggapi dengan memberikan Man Gan senyum acuh tak acuh. Sebaliknya, dia diam-diam punya ide. Sekarang setelah berbagai pemimpin penting dari alam abadi, iblis, dan iblis semua telah menembus rintangan antara dua alam, memungkinkan utusan dari berbagai alam ascendan untuk turun dan mendapatkan mainan itu juga tidak akan menjadi hukuman mati bahkan jika saya gagal mendapatkan harta itu. Mengapa tidak menggunakan resor tersembunyi itu dan bersaing untuk gulungan ini setelah saya mendapatkannya, status saya pasti akan mengalami perubahan drastis. Di bawah instruksi dari pemimpin masing-masing, keempat utusan besar semua bersaing untuk harta legendaris itu. Namun, bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka masih perlu memberikannya kepada pemimpin masing-masing. Mereka justru tidak memiliki manfaat apapun. Karena itulah, masih lebih baik menanggung kejahatan karena tidak kompeten, dan alih-alih merebut gulungan itu. Untuk menggunakan resor tersembunyi dalam pertempuran untuk bersaing untuk gulungan itu, keinginan egois Ao Feng sudah ditetapkan. Ao Feng tidak bisa disalahkan. Lagi pula, barang itu terlalu terkenal. Jika itu adalah Ascendan Realms, bagaimana mungkin seseorang dari kaliber Ao Feng bahkan bisa meletakkan jari-jarinya pada harta semacam itu? Jika aku berhasil mendapatkannya, kemampuanku pasti akan meningkat lebih dari 10 kali. Ao Feng bisa merasakan hatinya bergetar, keinginannya untuk bersaing untuk gulungan itu sudah di puncak. Dia bersemangat, jadi bagaimana mungkin Man Gan juga tidak bersemangat. Pada saat itu, hanya mereka berdua yang menebak keberadaan gulungan itu, sementara Huayan dan Du Zongjun masih tidak mengerti. Suara renyah dan jernih, seakan sepotong batu giok telah meledak dan pecah terbuka, bergema di seluruh plaza giok putih. Slip jade-jade yang sesuai dengan Wu Hei akhirnya pecah berkeping-keping. Seluruh 6 jam. Setelah memasuki alam Niyang, Wu Hei akhirnya meninggal setelah 6 jam. Sisi dewa yang longgar dan sisi iblis yang longgar sudah mengirim orang. Sekarang giliran Dragon Clan Mu. Man Gan tersenyum sambil menatap Ao Feng. Dengan nada yang sangat acuh tak acuh, Ao Feng berkata, Penatua Yansan, saya harus menyusahkan Anda untuk bergerak. Ada 3 sesepuh besar di klan naga, Yansan, Ao Su, dan Ao Yan. Namun, Ao Yan sudah meninggal selama insiden di tebing harta karun terserak, hanya menyisakan 2 penatua agung Yansan dan Ao Su. Yansan adalah naga perak di tingkat domain dari Demon Setan ke-11, sementara Ao Su malah naga hitam di tingkat domain dari Setan Kesengsaraan ke-11. Kemampuan Yansan jelas lebih kuat pada 1 tingkat. Dibandingkan dengan pendeta Mingsan dan Wu Hei, kemampuan naga perak kesusahan ke-12 adalah yang terkuat. Penatua Yansan, hati-hati, kata Fang Tian dan dipercayakan kepada Yansan. Patriark utusan Tuhanku, tenang saja, kata Yansan dan tersenyum, lalu segera berjalan ke Blue Clouds Road dengan sikap tenang. Man Gan tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, Brother Ao Feng, saya dapat melihat bahwa ini Anda, apapun kemampuan penatua Yansan masih sangat kuat ya, dan setidaknya secara signifikan lebih kuat daripada Wu Hei. Aku pasti berpikir bahwa dia mampu mengungguli Blue Clouds Road. Apakah dia mampu melewati atau tidak akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Tidak ada gunanya juga mengatakannya sekarang. Ao Feng berkata dengan senyum acuh tak acuh. Pada saat itu, keduanya sudah mulai bersaing secara diam-diam satu sama lain. Untuk gulungan itu, mereka rela membunuh pihak lain dengan segala cara. Ketika Man Gan menatap Ao Feng, dia membayangkan tersenyum dingin. Yang mulia masih sangat murah hati. Mungkin saja status saya sebagai Raja Iblis Banteng bermata ungu super surgawi bermanfaat untuk benar-benar memiliki peralatan surgawi kelas rendah yang diberikan kepada saya. Meskipun itu adalah peralatan divin kelas rendah ofensif tingkat rendah, itu juga jauh lebih kuat daripada peralatan abadi kelas terbaik. Jika saya berhasil mendapatkan gulungan itu, kemampuan saya akan meningkat setidaknya lebih dari 10 kali. Akan ada lebih banyak harapan pada saat itu untuk bersaing demi sepotong harta yang dibutuhkan oleh Yang Mulia. Pria Gan pada saat itu benar-benar tidak dapat menenangkan pikirannya. Dia terus-menerus memikirkan gulungan itu. Dari sudut pandang Man Gan, potongan gulungan itu benar-benar berharga hingga yang paling ekstrim.
Setelah semua, bahkan para pemimpin penting dari berbagai bidang pada awalnya gagal dalam upaya mereka untuk mendapatkan gulungan itu, dan itu hanya diperoleh oleh Kaisar Abadini yang pada akhirnya. Kakak laki-laki, sudah melebihi 6 jam, dan penatua klan naga masih belum mati. Sepertinya dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk dilewati. Hou Fei sangat santai. Lagi pula, pada saat itu, dia hanya menunggu Ascension. Sebaliknya, Qin Yu tidak berbicara. Fei Fei, Xiao Hei, apakah kalian berdua merasa bahwa sikap baik Men Gan dan Ao Feng agak berantakan, kata Qin Yu dengan suara rendah. Ketiga saudara lelaki itu saling berbisik di salah satu ujung alun-alun batu giok putih. Di tengah alun-alun batu giok putih, Huayan, Ao Feng dan yang lainnya juga tidak memperhatikan. Benar, baik Men Gan dan Ao Feng tidak memiliki penampilan tenang mereka sebelumnya. Seolah-olah keduanya seperti harimau memilih manusia untuk digigit, dan mereka berdua memiliki semacam watak gila. Hou Fei dengan hati-hati mencari sebentar, lalu menjawab dengan suara rendah. Qin Yu juga mengangguk. Huayan, Du Zongjun, Zong Jue dan Fang Tian juga merasakan perubahan dalam sikap Ao Feng dan Men Gan. Hai, saudara Ao Feng. Kami masih belum mulai bersaing untuk mainan itu, dan bahkan jika Anda berhasil merebutnya, itu juga akan diberikan kepada Kaisar Naga. Apakah perlu bagi Anda untuk memiliki penampilan yang gila ya? Bukankah kamu sedikit terlalu gelisah? Du Zongjun bersuara. Ao Feng menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, dia akan tiba di Nine Heavens, jadi aku cukup gelisah. Kultivasi kondisi mental saya masih kurang. Brother Men Gan, kemampuan Anda adalah yang terkuat, tidak perlu terlalu cemaskan, kata Zong Jue dengan suara rendah. Men Gan juga berusaha menekan gelombang emosi di dalam hatinya, dan hanya mengangguk. Tenang. Jika ada satu orang dari orang lain yang mengetahui keberadaan gulungan itu, dia tidak akan tenang, juga tidak akan bisa menjadi tenang. Sekali lagi terdengar suara garing dan pecah. Yan San sudah mati. Ekspresi wajah Ao Su berubah. Ekspresi wajah banyak ahli juga menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dari tiga tetua agung Dragon Clan, kemampuan Yan San tentu saja menempati peringkat pertama. Paling-paling, itu kurang lebih sebanding dengan pendeta Ming Liang dan Wu Kong Sue sebelumnya. Karena bahkan Yan San sudah mati, kesulitan Blue Cloud's Road hanya bisa dibiarkan imajinasi. Gilirannya Dragon Clan sudah berakhir, itu seharusnya giliran belantara Demon Clan. Ao Feng memandang Men Gan. Men Gan perlahan berkata, Kong Chao, itu terserah kamu. Baik tuanku. Kong Chao sebenarnya tidak memiliki banyak kepercayaan diri, tetapi dia masih menerima perintah dan melangkah ke Blue Cloud's Road. 9 kepala ular Kong Chao masih menjadi pemimpin dari 3 iblis besar di bawah komando langsung Yu Liang. Kekuatan kemampuannya adalah yang kedua setelah Yu Liang di hutan belantara. Namun, meski begitu, Kong Chao juga tidak memiliki banyak kepercayaan. Dikirim ke kematiannya, kata Huayan dengan senyum tipis. Du Zongjun juga mengangguk setuju. Di mata keenam pemimpin besar itu, bawahan mereka seharusnya dikirim ke kematian mereka sambil menjelajahi jalan. Apalagi, setelah akhirnya tiba di Nine Heavens, pasti akan ada banyak harta. Mereka juga tidak ingin bawahan mereka mengambil sebagian besar harta. Memang, seperti yang diharapkan, setelah hampir 8 jam berlalu, Soul Jade Sleep dari Kong Chao juga hancur. Dengan kematian berurutan para ahli satu persatu, suasana di alun-alun menjadi sangat menindas. Selanjutnya harus menjadi salah satu anak buah Zong Jue, Huayan memandang Zong Jue. Pada saat itu, Zong Jue hanya memiliki satu orang, The Petrification Beast Transform into Stone. Zong Jue melihat pada Transform into Stone, lalu berkata dengan tak berdaya, Transform into Stone, kekuatanmu masih cukup istimewa. Jika Anda beruntung, masih ada peluang untuk selamat. Transform into Stone hanya mengangguk, lalu melangkah ke Blue Cloud's Road. Mengapa saya merasa seolah-olah Blue Cloud's Road adalah jalan kematian? Qin Yu memandang Blue Cloud's Road yang panjangnya hampir 5.000 km, yang mengarah ke Nine Heavens. Blue Cloud's Road yang dikelilingi oleh banyak kawanan awan biru memberinya perasaan menindas. Pintu masuk ke Blue Cloud's Road seperti mulut besar berdarah. Raungan familiar itu sekali lagi terdengar. Namun, setelah hanya sesaat, raungan itu menghilang. Transform into Stone menyelesaikan percobaan pertama dengan kecepatan yang sangat cepat, kata Huayan sambil tersenyum.
Di satu sisi, Du Zongjun juga setuju. Pada saat itu, hanya Huayan dan ahli super lainnya masih sedikit lebih santai. Orang-orang lain sangat cemas. Setelah 6 jam, Soul Jade Sleep milik Transform into Stone sekali lagi pecah dan pecah berkeping-keping. Itu menunjukkan bahwa seorang ahli lain telah menebarkan jiwanya ke ketiadaan. Sayang sekali, Huayan menghela nafas dan berkata, pada awalnya, itu dari sisi dewa yang longgar ke sisi laut astral yang kacau. Sekarang itu akan terbalik, dan belokan akan berputar dari sisi laut astral yang kacau ke sisi dewa yang longgar. The Chaotic Astral Sea, Zongjue, tidak memiliki siapapun di bawahnya yang tersisa. Seharusnya seseorang dari belantara Demon Clan belantara untuk bergerak. Diam, aku tahu aturannya. Mengan memandang satu-satunya orang di bawah perintah langsungnya, Yu Liang. Yu Liang, jangan mengecewakanku, kata Mengan dengan suara rendah. Dewaku, tenanglah, kata Yu Liang sambil tersenyum tipis dan membungkuk. Bahwa Yu Liang jelas memiliki sikap yang berbeda. Pada tingkat domain dari setan longgar kesusahan ke-12, binatang surgawi, tikus surgawi, juga merupakan binatang surgawi kelas tinggi. Berkenaan dengan kemampuan, dia benar-benar orang terkuat dari awal hingga saat itu. Setelah Yu Liang melangkah ke Blue Clouds Road, sosoknya segera menghilang setelah meninggalkan gambar sesaat. Tidak mungkin, bukan kecuali, Yu Liang ini berpikir untuk mengandalkan kecepatan dan langsung mengisi ke ujung Blue Clouds Road dengan satu napas. Du Zongjun berkata dengan nada kaget. Ao Feng mengangguk dan memuji, itu mungkin masih benar-benar berhasil. Ah, setelah semua, bentuk sejati Yu Liang ini adalah mouse surgawi. Sehubungan dengan kecepatannya, saya memperkirakan bahwa di antara kita semua, hanya Brother Zongjue yang mampu memenangkannya. Sementara itu, pada saat itu, 3 orang di sisi Qin Yu berdiri. Itu karena Hou Fei dan Hei Yu akan naik. Kakak Hei Yu memandang Qin Yu, dan matanya sudah lembab. Berapa umurmu, agar kamu masih memiliki penampilan seperti ini? Baiklah. Kakak berjanji padamu, bahwa apapun yang terjadi, aku pasti akan pergi ke alam iblis dan menemukan kalian berdua. Hati Qin Yu juga merasa sangat masam. Ketika dia masih kecil, tanpa ayahnya yang merawatnya, dia dan Xiao Hei yang kesepian juga saling bergantung. Sudah berapa tahun? Perasaan antara dia dan Xiao Hei, pasti sebanding dengan perasaan antara saudara kandung. Langit atas benar-benar mulai bergetar, dan semacam energi khusus mulai menyelimuti seluruh wilayah Niyang. Ketika dihadapkan pada energi semacam itu, semua mantra pembatas di alam Niyang tidak dapat menghalangi itu. Itu adalah kekuatan surgawi. Pada saat itu, Mengan, Zongjue, Huayan dan yang lainnya kemudian memandang Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya. Ketika mereka melihat bagaimana ketiga saudara lelaki itu enggan berpisah, mereka tahu bahwa Hou Fei dan Hei Yu benar-benar akan naik. Kakak, Anda pasti harus pergi ke alam iblis dan menemukan kami, kata Hou Fei dengan sungguh-sungguh. Qin Yu hanya bisa mengangguk. Sinar cahaya yang cemerlang ditembak jatuh dari langit, langsung menyelimuti Hou Fei dan Hei Yu. Diselimuti oleh sinar kemegahan yang menyilaukan, baik Hou Fei dan Hei Yu malah terus menatap Qin Yu. Mereka berdua diam-diam menunggu, berharap Qin Yu berhasil menciptakan teknik Stellar Transformations, sehingga mampu naik dengan sukses. Aku pasti akan pergi dan menemukan kalian berdua, kata Qin Yu tegas. 3 bersaudara terus bertukar tatapan. Baik Hou Fei dan Hei Yu mulai naik ke udara, energi yang menyelimuti seluruh tubuh mereka menjadi semakin kuat. Hanya setelah beberapa saat, keduanya benar-benar berubah menjadi 2 bola cahaya putih. Ruang itu terlihat bergetar sesaat, dan mereka berdua kemudian menghilang. Xiao Hei, Fei Fei. Hati Qin Yu menjadi benar-benar dingin. Seluruh hatinya sedingin es, relung terdalam hatinya membeku. Xiao Hei itu, seringkali dengan penampilan yang tidak peduli, tetapi sudah sedekat dia dengan saudara lelaki sejati, sudah pergi. Fei Fei itu, sering dengan penampilan ceria tetapi juga memperlakukannya sebagai saudara, juga telah pergi. Li Er sudah pergi, Xiao Hei dan Fei Fei juga pergi. Kakak tertua dan kakak kedua memiliki keluarga sendiri. Ayah kerajaan juga memiliki kakak tertua, kakak kedua, dan paman Feng bersama sebagai satu kelompok. Hanya aku yang sendirian. Pada saat itu, Qin Yu mengalami perasaan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatapan Qin Yu cepat berlalu.
dapatkan harta yang ditinggalkan Paman Lan di alam Niyang. Setelah itu, saya kemudian akan pergi di balik pintu tertutup untuk melihat dan menciptakan teknik Stellar Transformations berusaha untuk naik pada kencan awal. Qin Yu diam-diam berkata pada dirinya sendiri, ayah kerajaan, kakak sulung dan kakak kedua semua memiliki keluarga mereka sendiri untuk dirawat, oleh karena itu saya juga yakin. Hanya ada Li Er, dan juga dua saudara lelakiku yang lain. Meskipun Qin Yu secara fisik masih di alam Niyang, pikirannya malah tidak ada lagi. Saudara Qin Yu, jangan terlalu kesal. Kenaikan kedua saudara Anda adalah hukum surga dan bumi, dan itu sama sekali tidak dapat dihambat. Selain itu, Anda juga telah mencapai tahap daceng, dan Anda juga akan naik tidak lama kemudian. Men Gan berjalan mendekat untuk meyakinkannya. Ekspresi wajah Qin Yu cukup suram. Setelah dia mendengar kata-kata Men Gan, Qin Yu hanya berhasil menampilkan sedikit senyum. Benar, aku juga akan naik tidak lama kemudian. Kata-kata itu dimaksudkan untuk Men Gan, dan juga untuk dirinya sendiri. Namun, jika dia tidak dapat membuat teknik level domain berikutnya, bagaimana dia bisa masuk ke level domain berikutnya? Qin Yu tanpa sengaja mengepalkan kedua tangannya. Ketika Men Gan melihat ekspresi Qin Yu, dia tidak lagi menyela Qin Yu, dan malah meninggalkan Qin Yu sendirian untuk bersenang-senang. Pada saat itu, masih ada 9 orang yang masih hidup di plaza, Huayan, Sui Yu Yang, Du Zongjun, Ao Feng, Fang Tian, Ao Su, Zong Jue, Men Gan, serta Qin Yu. Dengan pengecualian Qin Yu, 8 orang lainnya sedang menunggu hasil tuduhan Yu Liang ke Blue Clouds Road. Mati hidup. Untuk saat itu, tidak ada yang bisa memastikan. Brother Du, mengingat kemampuan Yu Liang, dia adalah orang terkuat yang telah memasuki Blue Clouds Road. Dari sudut pandang Anda, berapa lama dia bisa bertahan, akankah itu selama penatua klan naga Yansan-nya? Hua Yan tersenyum dan berkata. Du Zongjun merenung sejenak dan berkata, berapa lama dia bisa bertahan itu harus sebanding dengan penatua klan naga Yansan, kan? Oh, penatua Yansan tampaknya telah bertahan selama hampir 8 jam, bukan bahkan jika Yu Liang gagal, dia juga harus bisa bertahan selama lebih dari 8 jam kan? Sudah 1 jam sejak Yu Liang masuk. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang, ya, kata Men Gan dan tersenyum. Tiba-tiba, Men Gan mengerutkan kening. Memem. Men Gan mengambil jimat penularan, dan senyum tiba-tiba mekar di wajahnya. Berhasil. Men Gan tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Yu Liang, dia sudah berhasil tiba di ujung sana, dia berhasil. Apa? Hua Yan, Du Zongjun, Ao Feng, Fang Tian dan Zong Jue, satu persatu, para ahli semua terkejut. Bahkan Qin Yu, yang merasa cukup bersemangat di salah satu sudut alun-alun batu giok putih, juga terkejut dengan kesadaran. Dia tanpa sengaja memandang ke arah sekelompok orang itu. Ada senyum puas di wajah Men Gan. Dengarkan baik-baik. Saya mengatakan bahwa Yu Liang, dia sudah berhasil melewati Blue Clouds Road. Selain itu, dia sudah tiba di 9 surga. Tidak mungkin. Hanya 1 jam, bagaimana dia bisa secepat itu? Hua Yan adalah orang pertama yang membalas. Sebelumnya, penatua klan naga Yansan, serta bawahan Mukong Chao, dan yang lainnya, mereka semua telah bertahan selama lebih dari 6 jam, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Saudara Hua Yan seharusnya tidak terlalu subjektif, Zong Jue bersuara. Semua orang memandang Zong Jue. Zong Jue menjawab dengan bertanya, berani saya bertanya pada semua orang, apakah Anda semua sudah lupa apa tanggapan pertama Yu Liang setelah melangkah ke Blue Clouds Road pada awalnya ya? Hampir semua orang mengingat adegan itu. Pada saat Yu Liang baru saja melangkah ke Blue Clouds Road, seluruh orangnya langsung menghilang. Jelas bahwa dia telah menyerang ujung yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat dan sangat marah. Bahkan jika Blue Clouds Road memiliki banyak lapisan penghalang, pada akhirnya, Yu Liang juga hanya menggunakan 1 jam untuk melewati Blue Clouds Road. Kecepatan Zong Jue mengangguk dan berkata, dibandingkan dengan bagaimana orang lain dengan hati-hati memasuki Blue Clouds Road, Yu Liang malah menggunakan kecepatannya untuk bergegas melalui Blue Clouds Road. Itu sebabnya, tidak aneh baginya untuk berhasil dalam 1 jam. Sementara itu, pada saat itu, 2 batu yang masih hidup digunakan untuk menguji jalan. Sui Yu Yang dan penatua klan naga Ao Su memiliki secercah cahaya di mata mereka. Menyebut keduanya batu yang digunakan untuk menguji jalan itu tidak sepenuhnya salah.
Dari Mengan dan sudut pandang orang lain, mungkin hanya Mengan, Huaiyan, Du Zongjun, Fang Tian, Zhong Jue dan Ao Feng yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan harta. Yang lain hanya karakter yang mirip dengan umpan meriam dan batu yang digunakan untuk menguji jalan. Mengan memandang Ao Feng, lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku Ao Feng, bawahan saya sudah berhasil melewati. Seharusnya sekarang seseorang dari giliran Dragon Clan bukan?" Ao Feng mengangguk. Menurut aturan awal, orang berikutnya adalah Ao Su. Tunggu, Huaiyan tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. "Apakah saudara Huaiyan punya pertanyaan?" Ya, semua orang memandang Huaiyan. Sementara itu, Qin Yu, yang duduk dengan acuh tak acuh di salah satu sudut alun-alun batu giok putih, bukannya diam-diam mengamati sekelompok orang yang berdebat di tengah alun-alun. Qin Yu mengerti bahwa orang-orang itu tidak memperhatikan praktisi Xiuzhen panggung daceng. Namun, Qin Yu malah sangat puas bahwa situasi seperti itu telah terjadi. Mendengar percakapan mereka, Qin Yu diam-diam tidak setuju. Kecepatan. Melewati Blue Clouds Road ini hanya mengandalkan kecepatan. Ya, setelah mendengar raungan binatang itu, jelas bahwa ada beberapa penghalang. Agar Yu Liang bisa melewatinya, kecepatan adalah salah satu faktor, sedangkan faktor kedua adalah kemampuannya yang kuat. Selain itu, jika hanya kecepatan yang diperlukan untuk melewati, bagaimana jarak 5.000 km mungkin membutuhkan 1 jam. Mengan dan yang lainnya secara diam-diam mengerti apapun yang dipikirkan diam-diam oleh Qin Yu. Pada saat itu, semua orang di dalam plaza sedang menatap Huaiyan, bertanya mengapa dia menghalangi penatua klan naga untuk memasuki Blue Clouds Road. Huaiyan tersenyum dengan acuh tak acuh dan menjawab, "Sebelumnya, saudara Mengan telah mengatakan bahwa Yu Liang telah memasuki jalan awan biru. Namun, ini hanya sisi cerita Anda, dan siapa yang akan tahu apakah itu benar atau salah jika Yu Liang masih bertarung di dalam Blue Clouds Road saat ini, dan kamu harus membiarkan orang lain masuk, bukankah itu akan mengirim orang lain ke kematiannya ya?" Du Zongjun, Ao Feng dan yang lainnya terkejut sesaat. Pada saat itu, mereka juga mengingat aturan Blue Clouds Road hanya satu orang yang bisa masuk. Jika 2 orang berada di Blue Clouds Road, keduanya pasti akan mati. Jiwa jade Slip Yu Liang tidak hancur. Selain itu, dia sudah mengirimi saya pesan transmisi. "Kalian semua masih takut aku akan menipu kalian semua," kata Mengan sambil tersenyum dingin. Soul jade Slip Yu Liang memang tidak hancur, tapi ini tidak berarti dia telah berhasil mengungguli Blue Clouds Road. Ini hanya bisa mewakili bahwa Yu Liang masih belum mati. Kamu mengatakan bahwa Yu Liang telah berhasil melewatinya, tetapi haruskah kita benar-benar mempercayai kamu? Ya, Huaiyan balik bertanya. Mengan menjadi sedikit marah. Dia tidak benar-benar berbohong, tetapi Huaiyan dan yang lainnya tidak percaya. Banyak orang bodoh. Karena kalian semua tidak berani masuk, maka aku akan masuk. Mengan dengan marah berbalik dan mulai berjalan menuju Blue Clouds Road. Brother Mengan, tidak perlu untuk ini, Ao Feng secara alami menghalangi Mengan. Tidak peduli apa, dia juga tidak akan membiarkan Mengan memimpin dan masuk. Jika Mengan masuk lebih dulu, gulungan itu sangat mungkin jatuh ke tangan Mengan. Mengan menatap Ao Feng dengan pandangan dingin. "Kecuali, Ao Feng, kamu tidak melihat semuanya tidak berani masuk." Ao Feng tersenyum dan berkata, "Kakak Huaiyan, kalian semua juga benar-benar kacau. Jika Mengan ingin menjadi pengkhianat, saya memperkirakan bahwa dia juga akan mengorbankan kita, bukan kecuali, dia akan meninggalkan Yu Liang hanya untuk mengorbankan Elder Ao Su." Kata-kata itu jelas membenci penatua Ao Su, tetapi semua orang di alun-alun mengerti arti Ao Feng. Penatua Ao Su juga seseorang yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, dan telah lama menjadi orang yang mendalam. Dia jelas tidak akan marah karena satu kalimat itu. Selain itu, Penatua Ao Su telah menyimpulkan bahwa Yu Liang pasti, benar-benar, berhasil melampaui Blue Clouds Road. Sepertinya, kecepatan masih sangat berguna. Ao Su diam-diam sudah memiliki metode untuk melintasi Blue Clouds Road. "Utusan Tuhanku, bawahan ini sekarang akan masuk," Penatua Ao Su berkata dan membungkuk. Setelah itu, dia melangkah ke Blue Clouds Road tanpa ragu-ragu. Pada saat Penatua Ao Su baru saja melangkah ke Blue Clouds Road, seluruh orangnya juga pergi dengan cepat. Jelas. Penatua Ao Su juga berpikir untuk melewatinya dengan mengandalkan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu,
Jika dikatakan siapa orang di dalam plaza paling berniat mendengarkan dengan amat suara Penatua Aosu melintasi Blue Clouds Road, maka itu akan menjadi Sui Yu yang merupakan orang berikutnya yang melangkah ke Blue Clouds Road. Semua orang menunggu. Jika Penatua Aosu berhasil melewati Blue Clouds Road dengan mengandalkan kecepatan, maka melintasi dengan meningkatkan kecepatan mereka akan berhasil. Raungan marah itu sangat liar dan keras, dan semua orang di alun-alun bisa dengan jelas mendengarnya. Namun, itu segera diikuti oleh raungan naga. Penatua Aosu telah berubah menjadi wujud aslinya. Fang Tian sangat yakin, mari kita berharap agar Penatua Aosu dapat berhasil melewati. Fang Tian diam-diam merasa sangat tidak nyaman. Klan naga memiliki 3 tetua agung. Namun, setelah memasuki alam Niyang, 2 penatua agung telah meninggal secara berurutan pada saat itu. Hanya 1 penatua Aosu yang tersisa. Jika bahkan Penatua Aosu juga meninggal, maka para ahli tingkat atas Dragon Clan akan benar-benar musnah. Sebenarnya, itu bukan hanya klan naga. The Long Devils, Blues Immortals, dan bahkan termasuk Padang Gurun Iblis Clan sudah kehilangan cukup banyak ahli tingkat atas mereka. Dapat dikatakan bahwa, hampir lebih dari setengah ahli Super Mortal Realm telah meninggal selama perjalanan di Realm Niyang. Waktu perlahan-lahan mengalir, menit demi menit, detik demi detik. 1 jam. Tidak ada jawaban. 2 jam. Masih belum ada respons apapun. 4 jam telah berlalu, dan Soul Jade Sleep masih utuh. Namun, masih belum ada berita tentang Aosu yang berhasil melewatinya. Sama seperti semua orang diam menunggu. Suara yang jelas dan jernih terdengar. Sleep jiwa-jiwa milik Aosu pecah berkeping-keping. Ekspresi wajah Fang Tian menjadi gelap. Penatua terakhir The Dragon Clan juga sudah mati. Sementara itu, ekspresi wajah Sui Yu yang juga menjadi mendung. Dia juga berpikir untuk mengandalkan kecepatan untuk dengan cepat melewati Blue Clouds Road di awal, tetapi setelah melihat hasil Penatua Aosu, sangat jelas mengandalkan kecepatan tidak akan berhasil. Sui Yu yang, sebisa mungkin, cobalah yang terbaik, kata Hua Yan dan mempercayakan padanya. Pada saat itu, Hua Yan juga tidak memiliki banyak kepercayaan pada Sui Yu yang. Meskipun Sui Yu yang lebih unik, dan kemampuannya juga sangat kuat, masih ada perbedaan jika dibandingkan dengan penatua terkuat Dragon Clan, Yan San. Apakah Sui Yu yang dapat mempertahankan bahkan ketika Yan San telah mati ya? Sui Yu yang mundur setelah membungkuk ke arah Hua Yan, dan kemudian melangkah ke Blue Clouds Road. Pada saat dia melangkah ke Blue Clouds Road, Sui Yu yang sedikit terkejut. Haruskah dia terburu-buru, atau haruskah dia melanjutkan dengan hati-hati? Pada saat itu ketika dia melangkah ke Blue Clouds Road, Sui Yu yang ragu-ragu. Namun, setelah beberapa saat, tubuh Sui Yu yang berubah menjadi kabur dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia akhirnya membuat keputusan, dan memutuskan untuk belajar dari Yu Liang. Hanya 4 jam. Suara Soul Jade Sleep yang pecah sekali lagi terdengar. Suara itu juga menunjukkan bahwa, dengan pengecualian Yu Liang, semua umpan meriam dan batu yang digunakan untuk menguji jalan telah sepenuhnya musnah. Sejak saat itu, 6 pemimpin besar akan mendapatkan giliran mereka, Men Gan, Hua Yan, Du Zongjun, Zong Jue, Fang Tian dan Ao Feng akan memasuki Blue Clouds Road. Adapun Qin Yu, meskipun kemampuannya adalah yang paling lemah, karena janji terhadap Ao Feng dan yang lainnya di awal, dia malah akan menjadi orang terakhir yang melangkah ke Blue Clouds Road. 6 pemimpin hebat, 4 utusan dari wilayah Ascendan. Utusan alam Ascendan ini memiliki langkah-langkah tersembunyi yang kuat, dan aku pasti berpikir bahwa mereka semua bisa melewati. Namun, Kaisar Abadini yang pernah mengatakan bahwa jika utusan alam abadi ini berpikir untuk berhasil bergegas, kesulitan akan sangat tinggi. Saya memperkirakan bahwa Hua Yan akan dihukum. Qin Yu diam-diam membuat keputusan dalam waktu singkat. Menurut sebutan awal, SWOT Immortal Hua Yan akan menjadi yang pertama melangkah ke Blue Clouds Road. Hua Yan, jika Anda berhasil mengatasi Blue Clouds Road, Anda harus segera mengirim pesan transmisi dan memberitahu kami. Anda sebaiknya tidak melewati Blue Clouds Road tanpa memberitahu kami setelah itu, alih-alih meminta kami menunggu di sini dengan sia-sia, kata Men Gan dengan suara dingin. Hua Yan tersenyum dan berkata, tentu saja, bagaimana aku bisa menjadi penjahat tercela seperti itu?
Jika Huayan telah melewati tetapi bukannya tidak memberitahu semua orang, membuat semua orang menunggu dengan sia-sia sementara dia sendiri yang mendapatkan harta karun, maka bukankah Men Gan dan yang lainnya mungkin juga meninggal karena keluhan seperti itu? Ao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami merasa sangat sulit mempercayaimu. Itulah sebabnya, sebelum melangkah ke Blue Clouds Road, kita berenam harus bersumpah. Siapapun yang berhasil melampaui Blue Clouds Road, harus menunggu yang lain. Setelah menunggu ke 6 orang untuk menyelesaikan upaya mereka melintasi Blue Clouds Road, 6 orang kemudian dapat melanjutkan untuk melanjutkan. Kalau tidak, orang yang gagal melakukannya akan menderita hukuman dari surga, sehingga jiwanya tersebar ke ketiadaan. Benar, kita berenam harus bersumpah, kata Men Gan. Zhong Jue, Fang Tian dan yang lainnya juga memandang Huayan. Ekspresi wajah Huayan sejenak berubah. Sebagai orang pertama yang masuk, ia tentu saja akan memperoleh beberapa manfaat. Namun, karena 5 orang telah memutuskan seperti itu, Huayan hanya bisa memalsukan penampilan senyum tipis. Secara alami, hanya seperti ini yang bisa kita sebut adil. Segera ke-6 pemimpin besar semuanya bersumpah. Qin Yu mengamati dari jauh. 6 orang bersumpah sebaliknya, saya jelas tidak disebutkan. Jelas, saya tidak diperlakukan sebagai pesaingnya. Wajah Qin Yu memiliki sedikit senyum acuh tak acuh. Dia hanya melihat ke-6 pemimpin besar itu. Segera, Huayan memimpin dan memasuki Blue Clouds Road. Men Gan tersenyum dan berkata, kesulitan melintasi Blue Clouds Road untuk utusan Immortal Realm akan jauh lebih sulit daripada yang lain. Ah, saya benar-benar ingin tahu, apakah Huayan akan dapat melewati hidup-hidup. Ini benar-benar sulit dikatakan, Du Zongjun dan orang-orang lain juga mulai tertawa. Waktu berlalu. Sejak Huayan memasuki Blue Clouds Road, bunyi serangan dan ledakan terus berlanjut tanpa henti. Itu jelas jauh lebih kuat dan lebih intens jika dibandingkan dengan yang lain yang masuk. Itu membuat Men Gan dan yang lainnya menertawakan kemalangan Huayan, dan mereka mulai tersenyum. Setelah 2 jam berlalu, seolah guntur telah bergema dari samping telinga mereka, bahkan Qin Yu mulai dari ketakutan. Gelombang kejut yang mengerikan itu telah dikirim dari dalam Blue Clouds Road, dan ledakan itu benar-benar menyebarkan semua awan biru yang mengelilingi Blue Clouds Road. Namun, hanya setelah beberapa saat, awan biru itu sekali lagi berkumpul di sekitar Blue Clouds Road. Sungguh ledakan yang kuat. Aku takut itu sebanding dengan kemampuan Immortal Emas ke-8 atau ke-9, kan Men Gan dan yang lainnya saling bertukar pandang karena terkejut. Saya memperkirakan bahwa Huayan bahkan telah menggunakan resor tersembunyi, kan Ao Feng mulai tersenyum. Men Gan dan yang lainnya juga mulai tersenyum. Hanya setelah beberapa saat, baiklah, saya sudah melewati, pesan transmisi Huayan kemudian dikirim. Sementara itu, hampir pada saat bersamaan, Men Gan juga mengangguk dan berkata, Yu Liang mengirim berita. Dia melihat Huayan, dengan kepala tertutup abu dan wajah berlumuran lumpur, berhasil tiba di Nine Heavens. Kepala tertutup abu dan wajah berlumuran lumpur, Ao Feng tersenyum dan berkata, setelah menggunakan langkah terakhir dan terakhirnya, aku pasti berpikir bahwa ekspresi wajah Huayan juga cukup sedap dipandang, kan? Segera ke-5 orang itu mulai tersenyum. Qin Yu, di satu sudut, berdiri. Dia sudah berhasil. Saya tidak pernah berpikir bahwa Huayan benar-benar akan mampu bertahan dari krisis besar seperti itu. Seluruh orang Qin Yu tiba-tiba berhenti, dan melihat ke satu arah. Matanya dipenuhi dengan sejenak keraguan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan juga kegembiraan, namun, seolah sesaat Qin Yu sekali lagi memulihkan penampilannya yang biasa. Untungnya, Men Gan dan sekelompok orang di pusat tidak benar-benar memperhatikan Qin Yu yang ada di sudut, dan tentu saja tidak menemukan perubahan cepat dari tatapan Qin Yu. Oke kakak, terima kasih.